Terima kasih Bu Diah, Prof. Laksono, dan juga Pak Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebetulnya yang ini Pak Yodi, saya yang nervous ini ketemu para ahli dari FKKMK gitu. Saya dari kalau kami biasanya kan mengatakan dari seberang jalan, dari timur jalan dan barat jalan begitu ya Pak Yodi. Nah ini kok berani-beraninya ini yang dari timur jalan gitu, menyeberang kemudian memberi masukan gitu Pak Yodi ya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Yodi, saya kira memang kami cukup beruntung sudah punya beberapa aktivitas bersama begitu Pak Yodi ya, yang saya kira menunjukkan memang pemisahan barat dan timur jalan itu sebetulnya sekarang sudah semakin kurang relevan karena banyak hal yang kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama. Tadi Pak Yodi sampaikan, kami dulu pernah punya kajian terkait dengan perdagangan jasa dan ada orang seperti Pak Yodi yang juga menekuni kajian tersebut, dan kami dari Pusat Studi Perdagangan Dunia waktu itu kemudian juga sangat beruntung bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari Pak Yodi, dan selanjutnya kami juga punya beberapa interaksi dan mengkaji beberapa hal bersama yang saya kira menegaskan kembali hadirnya buku ini adalah buku yang menurut saya juga memberikan meng-highlight kembali pentingnya pendekatan keilmuan yang saling beragam dan kemudian bisa mencermati satu fenomena bersama sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Saya kira begitu Pak Yodi ya, dan ini mudah-mudahan yang akan saya sampaikan akan bermanfaat. Karena memang ketika saya baca bukunya, menurut saya menarik terutama karena memang ditulis oleh orang yang background-nya bukan dari pendekatan ilmu sosial. Tapi saya kira saya sebagai orang ilmu sosial membaca buku ini punya banyak sekali pemahaman yang menarik karena kemudian bagaimana orang yang non ilmu sosial kemudian menceritakan dan menggunakan perspektif yang sehari-hari untuk kami itu adalah perspektif yang biasa kami gunakan. Nah, saya coba apakah bisa ya untuk share screen ya, Bu Diah ya, sebentar. Harus dari coba bisa Bu. Bisa ya? Bisa Bu Popi, bisa. Oke, coba saya. Bisa, baik. Coba saya. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa Sudah terlihat ya. Ampun. Sebentar. Baik. Ini sedikit saja Pak Yodi dan Bu Diah catatan dari saya begitu untuk nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Saya akan memulainya dengan mengutip atau membaca halaman pertama dari buku ini Pak Yodi. Yang langsung saya ini sambil saya baca kan saya statis stabilo. Sampai saya stabilo Pak Yodi. Ini saya baca dan saya kira saya akan mengawali diskusi ini dengan mengutip yang ditulis oleh Pak Yodi dan teman-teman. Kalau di sana disebutkan perkembangan kesehatan global tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi yang melatar belakangi lahirnya kebijakan-kebijakan kesehatan global. Lalu disebutkan oleh Pak Yodi dan teman-teman di sana, imperialisme, revolusi industri, kapitalisme, dan perdagangan memiliki peranan penting dalam membentuk pola penyebaran penyakit, kebijakan kesehatan, dan perkembangan organisasi kesehatan internasional. Saya kira paragraf ini, kalimat ini mencerminkan bobot dari buku ini Pak Yodi. Di situ saya kemudian merasa bahwa penting sekali untuk mencoba memahami bagaimana kesehatan global ini ternyata memang membutuhkan perspektif yang lebih komprehensif, terutama dari kacamata kepentingan politik dan ekonomi. Tadi Pak Yodi juga sudah menyampaikan di awal bahwa teman-teman yang mengkaji kesehatan dari sisi teknis kesehatan selama ini mungkin betul-betul hanya berkonsentrasi pada aspek teknis kesehatannya. Padahal sebetulnya yang sedang kita hadapi sekarang adalah di luar atau beyond kesehatan itu sendiri, tetapi ada aspek dan dimensi lain yang juga sangat penting. Nah, untuk itu saya mengapresiasi ini dan saya suka dengan cara Pak Yodi memframe bagaimana buku ini hadir dan buku ini penting. Kalimat ini menunjukkan betapa bobot buku ini sangat luar biasa. Nah, saya mungkin memulai ilmu HI. Ini saya mungkin akan memulai dengan menceritakan sedikit bagaimana sebetulnya politik global itu dipahami dari kami yang mengkaji ilmu hubungan internasional.
Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan asumsi dasar dari yang kami kaji di ilmu hubungan internasional adalah dunia ini sebetulnya adalah sistem yang kita sebut sebagai anarki. Tentu saja bukan anarki keotik, tetapi anarkikal yang berhadapan dengan hierarkikal. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks politik global, konteks politik global adalah semua unit yang bergerak di dalamnya, yaitu negara, dianggap sebagai entitas politik yang utama, entitas politik yang penting. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara. Berbeda sehingga kemudian sistemnya disebut sebagai anarchical system. Tidak hierarkis, seperti halnya kalau kita bicara dalam konteks politik domestik. Kalau politik domestik ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada sistem politik yang hierarkis di dalamnya. Sehingga yang memegang tampuk di posisi nasional, mestinya kemudian dia menjadi rujukan atau menjadi patokan dari pengambil kebijakan di bawahnya. Nah, studi HI bicara tentang kondisi internasional yang tidak memiliki sistem yang hierarkis semacam itu. Sehingga negara dianggap independen, negara dianggap unitary actor dalam artian dia adalah entitas yang setara satu sama lain. Asumsinya begitu, sehingga tidak ada yang lebih tinggi di antara negara-negara ini. Nah, lokus kajiannya dalam studi ilmu HI adalah aktor negara. Itu yang juga saya kira penting untuk dipahami. Dalam perkembangannya kemudian studi HI pun juga mengalami berbagai macam modifikasi atau yang boleh kita sampaikan ada dinamika yang terjadi dalam konteks politik global. Dari asumsi dasar bahwa dunia yang sistem yang anarkikal, salah satu asumsi yang kemudian dibangun adalah sulit sekali bagi suatu negara untuk bisa bekerja sama satu sama lain. Karena asumsinya negara akan selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Begitu, Pak. Sehingga kemudian memang membayangkan ada kooperasi di tingkat negara itu mungkin asumsi yang dulunya sangat sulit untuk bisa dibayangkan. Nah, namun tentu saja dalam perkembangannya studi HI mengalami berbagai macam adjustment, berbagai macam perubahan, berbagai macam modifikasi kemudian. Yang tadinya asumsi dasar yang dipahami dalam kajian ilmu HI, dunia yang anarkikal sulit untuk bisa bekerja sama, pada kenyataannya kita melihat kerjasama itu terjadi. Nah, mengapa kemudian? Karena awalnya yang menjadi fokus dari studi HI adalah hal-hal yang sifatnya terkait dengan security, keamanan, yang kita bicara tentang bagaimana menghindari suatu negara terlibat perang dengan negara lain. Dan asumsinya kemudian adalah yang lebih penting bagaimana di dalam sistem yang anarkikal tadi itu mencapai situasi di mana ada keseimbangan kekuasaan. Dunia itu menjadi damai ketika negara-negara ini kurang lebih secara politik gitu ya, saling berimbang kekuatannya. Sehingga fokus yang lebih penting dari studi HI yang kita sebut sebagai high politics, yang awalnya adalah isu-isu keamanan, bagaimana keamanan itu bisa tercapai melalui perimbangan kekuasaan di antara negara-negara yang terlibat di antaranya. Namun dalam perkembangannya, yang tadinya hanya fokus pada isu keamanan, security, perimbangan kekuasaan, di dalam studi kajian HI pun juga semakin luas. Disitulah kemudian muncul istilah yang kami belajar HI itu dari high politics, yang tadinya isu-isu keamanan, kemudian menjadi isu yang disebut sebagai low politics, yang tadinya tidak menjadi concern utama orang yang belajar HI. Orang belajar HI, concern utamanya adalah itu tadi, menghindari perang, menciptakan perdamaian. Nah, ternyata dalam perkembangannya selanjutnya, tidak hanya urusan internasional, tidak hanya urusan keamanan, tetapi ada urusan non-keamanan yang kemudian mewarnai relasi antar negara, sehingga isu-isu yang tadinya dianggap sebagai isu pinggiran atau low politics, menjadi justru semakin isu yang menjadi mendominasi kajian-kajian di dalam ilmu hubungan internasional. Berkembanglah yang kita sebut yang disebut sebagai from high politics to low politics. Nah, yang dimaksud sebagai non-security inilah yang disebut sebagai low politics. Di situ masuk kajian terkait dengan ekonomi, keuangan, perdagangan, lingkungan, dan belakangan kemudian isu tentang kesehatan. Jadi kalau dalam kacamata HI sebetulnya memang di awalnya ada kacamata yang sorry to say itu lebih seperti kacamata kuda gitu ya Pak Yodi ya. Jadi sangat fokus pada isu-isu keamanan, perimbangan kekuasaan dan tidak yang lain-lain. Tetapi belakangan kemudian kajian dalam HI pun juga semakin meluas.
Dan ketika kajian yang dilakukan di dalam studi HI semakin meluas, pendekatan lama itu dianggap menjadi kurang relevan. Sehingga disinilah muncul yang tadi digunakan oleh Pak Yodi sebagai pengantar di buku ini, ada kepentingan yang berjalin berkelindan antara kepentingan politik dan ekonomi. Nah, di dalam HI kemudian muncul ya pendekatan yang kami sebut sebagai ekonomi politik internasional atau ekonomi politik global. Nah, disitulah baru isu-isu yang tadinya tidak mendapatkan tempat dalam kajian politik global, kemudian sekarang malah justru mengemuka. Nah, perspektif di dalam HI sendiri pun semakin berkembang. Awalnya hanya kita kalau di HI setidaknya ada 3 perspektif, Pak Yodi. Nanti mungkin sedikit tambahan saja kalau ingin memperkenalkan di buku, nanti kalau edisi revisinya mungkin bisa sedikit menjelaskan bagaimana konteks politik global dan juga perspektif yang ada di dalam HI untuk memahami konteks kesehatan global. Nah, ada setidaknya kalau yang dominan itu 3, realisme, liberalisme, dan juga yang disebut sebagai kritikal. Nah, ini saya mungkin tidak akan terlalu detail ke sana, tetapi poinnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan di dalam kajian HI ini pun sekarang mulai mencakup isu-isu yang dulunya dianggap sebagai isu pinggiran, yang dulunya dianggap isu yang tidak penting, sekarang justru malah mendominasi kajian di ilmu hubungan internasional. Salah satu pendekatan yang menarik yang bisa dipakai, saya kira nanti juga mungkin bisa diperkenalkan di peserta kelasnya Pak Yudi, terkait dengan pendekatan yang disebut sebagai liberal institusionalis tadi. Asumsi dasar bahwa sistem internasional adalah sistem yang anarki, sulit untuk bekerja sama dengan satu sama lain karena setiap negara akan mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing, terbantahkan dengan kondisi di mana ternyata negara yang tadinya egosentrik tadi, ternyata punya kemampuan untuk membangun yang disebut sebagai rezim internasional. Tidak cuma sekedar organisasi internasional, tetapi mekanisme pola interaksi di antaranya. Nah, disitulah yang kemudian menunjukkan ternyata terlepas bahwa setiap negara mengejar kepentingannya masing-masing, namun pada saat yang dibutuhkan negara ternyata juga bisa menunjukkan kerjasama yang cukup relevan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Nah, ini sekedar untuk bagaimana memahami politik global. Ada perubahan yang cukup mendasar dari aspek kajian kita di ilmu hubungan internasional. Nah, bagaimana isu kesehatan menjadi bagian dalam kajian ilmu hubungan internasional? Yang pertama, saya kira ini teman-teman di kesehatan, saya kira sudah sangat paham bahwa ada 2 hal penting mengapa isu tentang kesehatan menjadi penting dalam politik global. Yang pertama adalah memahami kesehatan itu sendiri. Saya kira teman-teman di kesehatan juga sudah memahami kesehatan bukan sekedar dimaknai tidak adanya penyakit begitu ya Pak Yodi ya kalau pakai bahasanya WHO, tetapi adalah kondisi yang lebih komprehensif menyangkut well-being yang menyeluruh terkait dengan secara fisik, mental maupun sosial. Karenanya kemudian isu kesehatan pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dengan isu-isu non-kesehatan yang lebih luas lainnya. Nanti kita bicara tentang bagaimana kesehatan terkait dengan isu kemiskinan, bagaimana kesehatan ternyata terkait dengan isu bukan cuma sekedar lingkungan hidup, bukan cuma sekedar apa, tapi juga nanti banyak hal yang ternyata, hal-hal yang tadinya disebut isu non-kesehatan, ternyata juga punya pengaruh terhadap bagaimana mewujudkan karena pemahaman kesehatan yang lebih komprehensif semacam ini. Yang pertama itu, mengapa kemudian kesehatan menjadi isu dalam konteks politik global juga menjadi isu yang sangat penting. Yang kedua, kondisi di mana terutama di abad ke-21, yang seringkali kita sebut sebagai dunia yang semakin terintegrasi, lintas batas negara, bahkan kalau secara optimis mau disebut sebagai globalized world gitu ya, the world, borderless world begitu ya. Sehingga kemudian persoalan yang dihadapi aktor di dalam konteks politik internasional menjadi lebih beragam dan tidak bisa lagi dipisahkan ini hanya urusan nasional, ini hanya urusan lokal, tidak bisa lagi demikian. Saya kira di diskusi yang seri yang kemarin Pak Yudi juga sudah menjelaskan bagaimana misalnya dulu orang menganggap isu soal Ebola, isu yang sangat jauh karena tidak terjadi di Indonesia. Isu tentang SARS, isu tentang macam-macam itu dianggap distance gitu. Padahal ternyata tidak. Kejadian ada satu outbreak kesehatan di satu tempat
karena dunia yang semakin terintegrasi semacam ini, maka dia pun kemudian bisa mempengaruhi well-being negara atau warga negara di tempat yang lain ya. Apalagi kemudian sekarang dalam konteks pandemi COVID sekarang ini, ketika proses penularannya pun sangat erat dengan tata kelola yang kita hadapi sekarang. Orang leluasa berpergian, tidak ada lagi batasan atau semakin mudah untuk berpergian dan seterusnya, sampai kemudian pada akhirnya kita bisa melihat bahwa persoalan yang terjadi di satu negara tidak lagi bisa imun, negara lain bisa menjadi imun dari apa yang terjadi di sana. Karenanya kemudian isu kesehatan menjadi isu yang penting dalam konteks politik global. Nah, dalam aspek kesehatan saya kira ada beberapa hal yang perlu kita cermati lebih jauh, dan buku ini secara komprehensif menurut saya sudah membahas tentang 4 aspek ini secara lebih mendalam. Jadi nanti mungkin sekedar catatan saja Pak Yodi, akan lebih menarik kalau nanti bukunya bisa dibagi menjadi beberapa bagian-bagian besar gitu ya. Satu bicara konteks globalnya seperti apa, dan yang menarik saya kira memang ada 2 bagian di buku ini. Yang bagian kedua lebih banyak bicara tentang penanganan penyakit per penyakit begitu ya Pak Yodi ya. Jadi nanti betul. Mungkin saya kira akan jauh lebih menarik jika sistematika buku ini bisa kemudian juga dikelompokkan berdasarkan tema-tema besar. Salah satu aspeknya mungkin ini satu berbasiskan aktor. Jadi aktor yang terlibat dalam tata kelola kesehatan global semakin beragam, tidak hanya negara tetapi juga aktor negara. Kemudian persoalan yang dihadapi juga semakin kompleks, dan ada proses penanganannya yang juga tidak tunggal, dan bagaimana prinsip-prinsip pengelolaannya yang kemudian juga berkembang. Nah, dari sisi itu, saya kira dari sisi aktor, saya kira buku ini juga sudah menarik untuk menjelaskan ada kemunculan tidak hanya negara-negara adidaya yang lama, tetapi juga kemunculan negara yang disebut sebagai emerging powers, atau kita biasa menyebutnya sebagai BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa, yang juga tidak bisa diabaikan peran mereka dalam konteks pengambilan keputusan dan pengaruhnya di dalam dunia internasional. Kemudian kita juga mengenal ada di luar negara adidaya, ada juga negara-negara industri maju lainnya, dan di luar dari negara-negara yang emerging powers, ada juga negara sedang berkembang, dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga dalam konteks bagaimana negara yang dikategorikan sebagai negara gagal, yang punya persoalan, terutama ketika persoalan kesehatan di negara tersebut tidak diselesaikan, maka dia punya implikasi yang panjang bagi relasinya dengan negara lain. Bukan hanya soal penanganan kesehatannya sendiri, tetapi kemudian lebih kompleks, ada isu soal migrasi, ada isu soal terorisme, ada isu soal non-kesehatan lainnya yang kemudian ternyata juga berpengaruh dalam konteks politik global. Di luar aktor negara, kita juga bisa mencermati ada aktor non-negara yang juga berperan sebagai aktor kesehatan global, mulai dari organisasi internasional, kemudian beberapa lembaga filantropi, termasuk juga organisasi masyarakat sipil, dan yang tidak kalah penting nanti perusahaan multinasional. Yang saya kira dalam konteks penanganan COVID sekarang, Pak Yodi juga sudah menyampaikan beberapa aspek yang juga menarik di buku ini, terutama terkait dengan kemampuan mereka untuk menentukan rezim di tingkat global terkait dengan proteksi terhadap intellectual property rights atau HAKI. Nah, itu yang saya kira dari sisi aktor. Kemudian dari sisi persoalan atau isu-isu utamanya, mengapa isu kesehatan ini menjadi isu global? Yang pertama karena memang penanganan isu kesehatan dalam konteks dunia yang semakin terglobalisasi yang tadi saya sampaikan. Dunia semakin terintegrasi, bukan cuma soal penyakitnya, tadi sudah kita diskusikan secara ringkas, tetapi juga ada aspek non-penyakit, tetapi kemudian bisa menjadi ancaman bagi kesehatan. Kita bicara soal transboundary pollution, kita bicara soal terorisme, kita bicara senjata biologis, dan seterusnya. Dan tentu saja sekali lagi tidak bisa ditangani secara individual oleh suatu negara karena sifat kita yang semakin terintegrasi. Nah, yang kedua terkait dengan relasi antar aktor. Pertanyaannya adalah apakah kalau dari kajian HI, apakah dimungkinkan untuk memunculkan kerjasama antar negara? Bagaimana kemudian kepentingan negara maju akan berhadapan dengan kepentingan negara yang masih berkembang atau sekarang terwakili oleh emerging markets? Persoalan penanganan COVID-19 saya kira juga
mencerminkan kompetisi di antara negara-negara, baik negara yang sekarang disebut sebagai adidaya atau negara yang sekarang sedang menuju menjadi adidaya. Nah, disitulah juga penting untuk mencermati kepentingan ekonomi politik dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, kepentingan korporasi global yang tadi sempat saya singgung. Salah satu perjanjian yang saya kira relevan untuk kita diskusikan adalah perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Yang kemunculan perjanjian di organisasi internasional tidak bisa dipungkiri lahirnya perjanjian tersebut karena desakan luar biasa dari perusahaan-perusahaan multinasional, terutama farmasi, yang menginginkan proteksi atas produk yang mereka miliki, sehingga hak proteksi atas paten itu menjadi hal yang diterima, menjadi norma di tingkat internasional untuk kemudian diproteksi secara menyeluruh di banyak negara. Padahal kalau kita bicara dalam konteks perdagangan, sebetulnya tentang berapa lama proteksi paten itu sebetulnya sangat tergantung pada tingkat pembangunan masing-masing negara. Indonesia dulu hanya punya waktu yang terbatas untuk perlindungan paten, tetapi karena kewajiban kita sebagai negara yang menandatangani perjanjian di organisasi internasional perdagangan seperti WTO, maka kemudian kita punya kewajiban untuk mengubah regulasi domestik kita agar sesuai dengan perjanjian yang ada di tingkat global. Nah, kita akan bicara nanti dalam konteks bagaimana nanti jika vaksinnya sudah ketemu misalnya. Nah, ini nanti mungkin perlu kita diskusikan lagi bagaimana kepentingan multinational corporations ini akan berbenturan dengan kebutuhan akses bagi distribusi dan akses bagi vaksin tersebut bagi masyarakat yang lebih luas. Isu lain dalam konteks kesehatan global terkait dengan minimnya kapasitas fasilitas kesehatan maupun pendanaan yang di buku ini juga diceritakan dalam konteks bantuan luar negeri. Itu Pak Yodi juga sudah menjelaskan, dan saya kira ketika suatu negara memberikan bantuan luar negeri, kalau dari kacamata realis tidak bisa dilihat hanya sekedar sebagai bantuan, tetapi perlu dilihat lagi-lagi kepentingan ekonomi politik di belakangnya di balik bantuan-bantuan internasional itu tersebut. Kemudian aspek sosial lainnya yang terkait dengan kesehatan global, sekali lagi ini kaitannya bukan tentang teknis penyakitnya, tetapi ada persoalan struktural lain yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kesehatan bisa ditangani. Di sini kita bicara tentang kemiskinan, kelaparan, diskriminasi gender, dan juga kemudian degradasi lingkungan. Yang terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya dalam aspek kesehatan global adalah terkait dengan sistem tata kelolanya. Di tingkat domestik kita punya banyak persoalan terkait hal ini, tetapi di tingkat global pun saya kira ceritanya kurang lebih sama, dan buku ini saya kira sudah menjelaskan dengan cukup menarik bagaimana keterbatasan yang dimiliki oleh WHO di dalam misalnya menangani berbagai macam kondisi yang dihadapi oleh banyak negara. Terkait dengan proses, saya kira di buku ini Pak Yodi dan teman-teman juga sudah menjelaskan ada banyak layer, mulai dari multilateral sampai kemudian yang sifatnya regional, bilateral maupun berdasarkan status negaranya. Indonesia sekarang sudah termasuk di dalam G20 yang diakui sebagai negara berpengaruh. Nah, bagaimana kemudian prinsip dan pengelolaan kesehatan ini dilakukan dalam berbagai macam layer relasi di tingkat global. Nah, terkait dengan prinsip pengelolaannya, ada yang kita sebut sebagai legally binding, tapi ada juga yang non-binding. Nah, ini perkembangan yang menarik, saya kira justru ketika kita bicara tentang capaian-capaian yang terkait dengan MDGs, SDGs, itu sebetulnya tidak binding kepada negara, tetapi dia punya aspek yang sangat besar tentang kebijakan kesehatan yang diambil oleh negara-negara yang berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Nah, dari proses dan prinsip pengelolaannya, saya kira nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, dan saya membaca di buku ini juga sudah ada bagian yang secara lebih rinci menjelaskan tentang bagaimana itu dilakukan. Nah, yang berikutnya saya kira ini yang penting dan mungkin sedikit catatan saya untuk jika Pak Yodi berencana untuk menelurkan edisi kedua dari buku ini, yang tadi juga sudah diakui oleh Pak Yodi, buku ini terbit pada saat yang
tepat dan tidak tepat gitu ya Pak Yodi ya, bersamaan dengan COVID yang terus kemudian menjadi persoalan global, dan saya kira memang penting sekali ketika kita bicara tentang kesehatan global untuk bicara konteks yang penanganan terhadap COVID-19 saat ini, dan saya kira itu mungkin bisa menjadi salah satu catatan penting bagaimana buku ini bisa relevan untuk kebutuhan terutama dalam konteks pandemi dan bisa di-frame dalam kacamata masa depan global health system di masa pandemi. Jadi bagaimana kemudian saya kira nanti ke depan bisa mendiskusikan tentang mengapa persoalan ini menjadi sulit ditangani sejak awal karena ada persoalan ketidaktransparannya misalnya proses kerjasama yang ada di antara negara-negara yang terlibat. Banyak orang menyayangkan jika pemerintah Cina ketika kasus pertama muncul di Wuhan, dia sudah lebih transparan dan menyampaikan ke lembaga seperti WHO misalnya, kemungkinan besar antisipasinya bisa segera dilakukan negara lain. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Nah ini yang saya kira menarik untuk bisa dikaji, untuk melihat penanganan COVID dan pencegahan penularannya, pertama dari aspek trust building yang muncul di antara negara-negara yang ada. Bagaimana kemudian kooperasi bangunan untuk bisa percaya kepada negara lain itu menjadi basis yang sangat penting di dalam penanganan persoalan kesehatan di masa depan. Transparansi tentang data, transparansi tentang informasi, transparansi tentang kebijakan yang diberikan juga menjadi satu hal yang penting untuk didiskusikan. Bagaimana kemudian arsitektur tata kelola kesehatan global bisa dibangun pasca atau setelah pandemi COVID-19 ini terjadi. Kemudian aspek lain yang saya kira juga perlu didiskusikan, kepentingan ekonomi politik pasti akan sangat kuat ketika kita bicara soal vaksin. Mulai dari produksinya, kemudian bagaimana mematenkannya, proses distribusinya, hingga kemudian akses. Pertanyaannya, jika misalnya vaksinnya dihasilkan oleh negara yang secara politik ideologis misalnya berbeda dengan suatu negara, bagaimana ini akan terjadi? Padahal kita bicara tentang konteks akses terhadap vaksin bagi masyarakat yang lebih luas. Itu juga menarik untuk didiskusikan. Bagaimana kemudian kerjasama di antara sesama negara selatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin ini. Bagaimana misalnya kondisi Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang masih sampai dengan sekarang kita masih menunggu hasil pemilu 2 minggu lagi ya Pak Yodi ya. Yeah. Kita tidak tahu, dunia juga. Nah itu juga menarik Pak Yodi, nanti Amerika Serikat pasca Donald Trump apakah akan punya posisi yang berbeda di dalam menangani isu-isu kesehatan global, karena beberapa kajian menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari peran seperti negara seperti Amerika Serikat zaman Obama ketika mengatasi Ebola dan kemudian zaman Donald Trump ketika dihadapkan pada COVID-19 dan bagaimana itu semua mempengaruhi kontur tata kelola kesehatan global. Dan pertanyaannya yang terakhir kemudian saya kira yang perlu dipikirkan lagi, bagaimana COVID-19 ini berkontribusi pada penciptaan tata kelola kesehatan yang baru. Apakah kita akan menghadapi situasi yang sama atau nanti ini menjadi pembelajaran bersama untuk pengelolaan tata kelola yang lebih transparan, lebih akuntabel, lebih kredibel gitu ya. Nah ini yang sampai dengan sekarang saya kira masih menjadi tanda tanya. Nah saya akan mengakhiri paparan dari saya dengan menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Yodi dan teman-teman. Saya belajar banyak dari membaca buku ini dan saya senang ternyata pendekatan ekonomi politik bermanfaat untuk menjadi salah satu hal untuk memahami isu yang saya kira menjadi isu penting yang perlu kita pahami bersama. Saya kira demikian Bu Diah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.